Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak? Sehat semua kan? Iya. Nah, hari ini anak Bapak, pelajaran PPKN kita akan belajar tentang peraturan perundang-undangan. Nah, ini bahan ajar untuk materi ini sebagai pembelajaran jarak jauh, ya. Baik, kita mulai. Perhatikan baik-baik ya. Dalam bab ini, 5 subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perilaku sesuai dengan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah indikator kesadaran hukum. Nah, kita mulai dari yang pertama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah satu, aturan tertulis. Jadi kalau belum tertulis bukan termasuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengikat secara umum untuk seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara, itu DPR, DPRD, dan seterusnya, atau pejabat yang berwenang seperti presiden, bupati, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Nah, sekarang asas penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga, yang pertama asasnya adalah kejelasan tujuan. Jadi tujuannya harus jelas. Untuk apa undang-undang ini dibuat? Untuk apa peraturan perundang-undangan ini dibuat? Seperti misalnya peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu tujuannya ya untuk melindungi anak supaya mereka hidup dengan nyaman sesuai dengan perkembangan sosialnya. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, misalnya di Provinsi Kepulauan Riau akan membuat akan membuat perda, maka pejabat pembentuknya tentu saja kalau tidak DPRD provinsi, tentu saja Bapak Gubernur, ya, atau keduanya karena harus melalui persetujuan di antara salah satunya. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan. Jelas ini kalau nggak dilaksanakan untuk apa? Kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan dapat dilaksanakan. Jadi ada manfaatnya nanti dibuat undang-undang. Kemudian kejelasan rumusannya harus jelas agar tidak terjadi multitafsir di masyarakat. Kemudian dapat dilaksanakan, dan yang terakhir adalah keterbukaan. Nah, sekarang tiba saatnya pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada 7 peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ini yang terbaru ya, perundang-undangan yang terbaru, undang-undang yang terbaru yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah UUD 1945 sebagai peraturan perundangan yang tertinggi. Kemudian selanjutnya ada TAP MPR. Kemudian yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah. Kemudian yang kelima ada Perpres atau peraturan presiden. Kemudian yang keenam ada peraturan daerah provinsi, yaitu disingkat Perda-Prov. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota, disingkat Perda Kabupaten atau Perda Kota.
Nah, yang pertama adalah UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal yang penting yang kita bisa dapat dari UUD 45 ini, yang pertama adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Jadi dia merupakan sumber dari hukum tertinggi di Indonesia. Jadi undang-undang yang peraturan-peraturan perundangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 ini. Yang kedua, disusun oleh BPUPKI, sidang yang kedua. Masih ingat tidak anak-anak bahwa pada sidang yang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 itu mengadakan sidang yang kedua. BPUPKI mengadakan sidang yang kedua khususnya membahas tentang konstitusi negara, ya. Dan yang ketiga yang ditetapkan oleh PPKI. Meskipun yang menyusun BPUPKI akhirnya dibubarkan, ini materi kelas 7 saya rasa, jadi mengingat-ingat sedikit. Kemudian yang menetapkan adalah PPKI, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang yang pertama. Kemudian siapa yang berhak merubah dan mengamandemen UUD 45? Yang merubah adalah MPR, yang berhak merubah adalah MPR, dan ini setelah adanya amandemen. Nah, sekarang bagaimana proses penyusunan amandemen? Proses amandemen UUD 1945. Jadi UUD 45 itu bukan peraturan undang-undangan yang benar-benar tidak bisa berubah. Dia bisa dirubah, tetapi ada memiliki syarat yang lumayan sulit. Yang pertama adalah diusulkan minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR secara tertulis. Jadi harus diusulkan minimal sepertiga dari jumlahnya. Jadi anggota MPR misalnya itu 600, maka yang 200 orang yang mengusulkan secara tertulis, ya. Kemudian dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR. Ketika sidang, dia harus dihadiri oleh 2/3-nya. Kalau tadi saya anggap itu 600, kita buat mudah saja 600, padahal harusnya sekitar 700 lebih. 2/3-nya dari 600 itu berarti sekitar 400 orang. Jadi yang hadir dalam sidang itu untuk proses amandemen itu harus 400 orang dari 600 yang seharusnya hadir. Kemudian putusannya harus disetujui oleh minimal 50% anggota MPR ditambah 1. Misalnya tadi anggota MPR-nya ada 600, yang hadir 400, 50% dari 600 itu atau 300 orang itu harus setuju. Ditambah 1, berarti 301 orang harus setuju. Kalau 300 saja belum dinyatakan belum disetujui, begitu. Nah, tetapi ada yang tidak boleh dirubah, yaitu bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dirubah. Baik, kita lanjutkan ke TAP MPR. MPRS atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ini sebelum terjadi amandemen tahun 1999, tahun 2000 ya. Jadi dulu MPR dan MPRS atau sebelum MPR itu adalah MPRS itu lembaga tertinggi negara. Nah, sekarang dia hanya sebagai lembaga tinggi negara, gitu, dengan tugas dan fungsi dan kewenangan yang berbeda. Kemudian merupakan produk hukum MPR, TAP MPR, karena namanya TAP MPR, maka peraturan yang dia buat oleh MPR, maka tentu saja ada produk hukum dari MPR. Nah, TAP MPR ini mengikat ke dalam anggota dan keluar warga negara, lembaga negara, dan lembaga masyarakat. Jadi bisa mengikat ke dalam dan keluar, itu maksudnya. Nah, sekarang proses penyusunan TAP MPR. Ada 4 tingkatan dalam proses penyusunan TAP MPR. Yang pertama, menyusun rancangan TAP atau rantap dan rancangan keputusan atau rantus. Ya.
Kemudian yang tingkat yang kedua, tahap pembahasan oleh rapat paripurna dan pemandangan umum oleh fraksi-fraksi. Dan tahap yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah pembahasan oleh komisi-komisi atau panitia ad hoc. Hasilnya berupa rancangan TAP dan rancangan keputusan rantap dan rantus. Kemudian yang terakhir, tingkatan terakhir adalah pengambilan keputusan oleh rapat paripurna. Nah, itulah proses penyusunan TAP MPR. Selanjutnya adalah undang-undang atau perpu. Nah, ada perbedaan sedikit mengenai undang-undang dan perpu. Undang-undang adalah peraturan perundangan yang dibentuk DPR dengan persetujuan presiden. Rancangan undang-undang dapat diusulkan baik oleh DPR sebagai lembaga legislatif ataupun presiden sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal, kepentingan yang memaksa atau keadaan genting atau darurat. Nah, seperti kasus pandemi corona ini. Jadi kemarin kan ada tuh dibuat perpu mengenai corona, mengenai kondisi corona ini, kemudian karena itu disetujui oleh DPR maka menjadi undang-undang. Nah, hal yang penting harus kita catat adalah kedudukan antara undang-undang dan perpu ini setara. Nah ya, jadi anak-anak, kedudukan antara undang-undang dan perpu itu tinggi maksudnya. Nah, bagaimana proses penyusunan undang-undang jika diusulkan DPR? Nah, yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Nah, nanti Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang. Kemudian, apabila disetujui bersama, rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Menteri terkait ini misalnya kalau misalnya membuat undang-undang tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, itu tentu saja berkaitan adalah Menkominfo, nah seperti itu, dan jajaran-jajaran yang lain dan menteri-menteri yang lain. Selanjutnya, nah ini proses alur jika rancangan undang-undang itu diusulkan oleh DPR seperti ini. Jadi DPR mengusulkan sebuah rancangan undang-undang secara tertulis, kemudian minta disetujui oleh Presiden. Ya, setelah Presiden setuju, maka dia mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Jika sudah disetujui dan belum disahkan, otomatis dalam waktu 30 hari RUU itu akan menjadi undang-undang dengan sendirinya. Nah, jika usulan DPR tadi tidak disetujui Presiden, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan itu, dalam persidangan masa persidangan itu nggak boleh diusulkan lagi. Nah, sama saja ketika yang mengusulkan Presiden, jika yang mengusulkan Presiden, rancangan undang-undang diusulkan Presiden itu harus juga dengan persetujuan DPR. Ketika DPR menyetujui, maka sekali lagi sama prosesnya, Presiden kemudian mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Apabila tidak setujui, maka tidak boleh diajukan lagi ke dalam persidangan. Nah, sekarang proses penyusunan perpu. Presiden berhak mengeluarkan perpu jika dalam keadaan genting atau memaksa. Jadi, misalkan dalam keadaan perang, keadaan bencana alam, ya, dan sebagainya, Presiden berhak mengeluarkan perpu. Tetapi harus juga syarat yang kedua adalah mendapat persetujuan DPR. Jika tidak setujui, maka perpu dicabut. Kalau disetujui, maka akan menjadi perpu itu akan menjadi undang-undang. Ya, yang seperti saya ceritakan tadi, saya contohkan tadi, ada perpu tentang penanganan pandemi corona ini menjadi undang-undang. Yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang selanjutnya yang nomor 4 itu adalah PP atau peraturan pemerintah. Apa itu PP? Yaitu peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. PP ditetapkan Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Jadi
sebagai tugasnya Presiden sebagai eksekutif di sini menjalankan roda pemerintahan. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, rancangan PP disiapkan oleh kementerian dan lembaga non kementerian yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau membuat peraturan pemerintah tentang pendidikan, ya tentu saja Menteri Pendidikan dulu rancangannya dari sana. Kemudian yang kedua, pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga non kementerian dalam menyusun rancangan PP. Dan yang terakhir adalah tahap penetapan dan pengundangan yang nanti tentu saja ditetapkan oleh Presiden. Yang selanjutnya, yang kelima, peraturan Presiden atau Perpres, yaitu peraturan perundangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi misalnya ada perintah tentang perintah undang-undang yang harus melaksanakan suatu kegiatan, maka dibuatlah perpresnya. Bagaimana proses penyusunannya? Satu, pembentukan panitia antar kementerian oleh pengusul. Jadi yang mengusul dari kementerian apa? Nah, dia buat, kemudian dimantapkan konsepnya itu, dikoordinasikan dengan Menkumham sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Presiden mengesahkan dan menetapkan Perpres. Kemudian yang selanjutnya adalah Perda Provinsi. Perda Provinsi adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPR Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Perda Provinsi di sini dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Jadi ini mirip dengan Perpres ya. Kalau Perpres itu yang melaksanakan Presiden, yang membuat Presiden, sedangkan Perda Provinsi yang membuat bisa Gubernur, bisa DPRD Provinsi, dan harus persetujuan di antara keduanya. Perda dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan daerah, otonomi daerah. Ya, termasuk dengan kaitannya dengan PAD, pendapatan asli daerah. Di sini ada berkaitan semua. Kemudian yang selanjutnya, Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Itu jelas, karena peraturan perundangan yang lebih rendah ini tidak boleh bertentangan dengan yang peraturan yang lebih tinggi. Kemudian pemerintah pusat dapat membatalkan Perda Provinsi jika bertentangan, ya ada, karena ada hukum tadi, maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan itu bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Nah, bagaimana proses penyusunannya? Yang pertama, jika yang mengusulkan itu anggota Dewan Provinsi, yang pertama, rancangan perda diusulkan secara tertulis oleh anggota Dewan. Lalu dalam rapat dengan Gubernur dibahas bersama-sama mana yang perlu dikoreksi, mana yang disetujui. Maka setelah final disetujui bersama, lalu disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi. Bagaimana jika Gubernur yang mengusulkan? Sama pada intinya, hanya beda pengusul saja. Jadi Perda tadi dibuat, raperda maksud saya, raperda, rancangan perda tadi diusulkan secara tertulis oleh Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur, kemudian dibahas bersama dalam sebuah rapat di Dewan Provinsi, lalu jika disetujui oleh Dewan, maka nanti disahkan menjadi Perda Provinsi. Siapa yang mengesahkan? Gubernur. Ya, tetap yang mengesahkan adalah Gubernur. Peraturan perundangan yang terendah, yang paling bawah adalah Perda Kabupaten Kota. Perda Kabupaten atau Perda Kota maksud saya. Nah, Perda Kabupaten atau Kota adalah
peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau DPRD kota dengan persetujuan bupati atau wali kota sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Ya, sama mirip dengan Perda provinsi. Ini berkaitan dengan otonomi daerah juga, berkaitan dengan pendapatan asli daerah juga. Jadi berkaitan dengan kesejahteraan warga di daerah kota atau kabupaten tersebut. Proses penyusunan sebuah perda kabupaten atau kota yang pertama, jika diusulkan oleh bupati atau wali kota, rancangan perda diusulkan secara tertulis oleh bupati atau wali kota, lalu rancangan tadi dibahas bersama dalam sebuah rapat dengan anggota dewan di tingkat kabupaten atau kota, lalu yang mengesahkan adalah bupati atau wali kota jika disetujui oleh anggota dewan. Nah, tadi selanjutnya, apabila yang mengusulkan adalah jika yang mengusulkan adalah DPRD kabupaten atau kota sebagai lembaga legislatif di daerah, maka rancangan perda tadi diusulkan secara tertulis oleh anggota dewan, lalu dibahas bersama dengan bupati atau wali kota dalam sebuah rapat atau sidang. Selanjutnya, apabila disetujui bersama antara bupati dan DPRD tadi setuju, sampai setuju ya. Jika belum setuju boleh dikoreksi sampai setuju kedua belah pihak. Setelah disetujui bersama, maka raperda tadi disahkan menjadi perda oleh Bapak atau Ibu Bupati atau wali kota. Nah, kita melanjut ke subbab yang selanjutnya, ya, tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perilaku itu dapat terjadi pada lingkungan mana saja, di keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Jadi kalau di materi pertama mulai berkaitan dengan tata urutannya, kemudian asasnya bagaimana, kemudian proses menyusunnya bagaimana. Nah, sekarang kita menuju ke prakteknya atau menampilkan sikapnya. Jadi kamu harus tahu mana saja perilaku-perilaku yang sesuai dan mana saja perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Mana saja perilaku yang sesuai dengan peraturan undang-undangan? Contohnya di sini adalah patuh dan taat serta sopan pada orang tua. Oh, ini jelas, ini sebagai anak kita harus patuh dan sopan pada orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Ini jaga nama baiknya dengan prestasi, dengan sholat, ya. Ini kemudian juga tidak memakai narkoba, itu menjaga nama baik keluarga. Kemudian juga membantu pekerjaan rumah ibu dan ayah. Kemudian biar orang tua tidak kebingungan kalau akan bepergian, izin dulu sama orang tua, ya. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah perilaku mencium tangan orang tua setiap masuk atau keluar rumah, termasuk juga mengucapkan salam mau masuk atau keluar rumah. Itu adalah perilaku-perilaku yang sesuai dengan peraturan. Nah, bagaimana yang tidak sesuai? Yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga, ya, bapak mukul anak, ayah memukul istrinya, itu tidak boleh dan bahkan bisa masuk penjara, ya. Hati-hati nanti kalau kamu jadi orang tua, jadi suami, ingat jangan sampai memukul yang
atau jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik maupun psikis. Psikis yang seperti apa? Seperti membentak, menghabis yang sangat menjatuhkan harga diri, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah memukul dan mencederai anak, termasuk juga istri atau suami, itu tidak boleh, ya, melanggar hukum. Kalau hanya mendidik masih bisa, ya, dimaafkan. Tapi kalau sampai mencederai, tangan sampai patah, berdarah-darah, itu tidak boleh. Kemudian mencuri uang di rumah, ya, menjual barang-barang yang ada di rumah, melawan dan membentak orang tua, ini adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya, di lingkungan sekolah, perilaku yang sesuai dengan peraturan itu misalnya belajar dengan tekun dan rajin. Nah, kamu belajar dengan tekun dan rajin itu mengikuti peraturan, ya, berarti menyukseskan program wajib belajar 9 tahun berarti. Kemudian datang dan pulang tepat waktu, ini disiplin, ya. Mengerjakan PR dan tugas yang diberikan, seperti ikut ujian dan sebagainya, berperilaku sopan dan berbakti kepada guru, ini sangat, dan ini bahkan ada dalam Tri Prasetya Pelajar, ya, sumpahnya pelajar. Tapi yang terjadi sekarang kan banyak sekali peserta didik yang atau siswa yang mulai berani dengan orang tua, bahkan ada yang sampai membunuh. Itu sungguh terlalu, ya. Jangan sampai anak bapak seperti itu. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan itu misalnya membuang sampah sembarangan di sekolah, ya. Jadi tidak bersih lingkungannya, berbahaya untuk kesehatan. Kemudian pemukulan siswa oleh guru. Ya, guru mukul dengan maksud tidak mendidik, dia mukulnya dengan emosi, tidak boleh, ya. Kalau hanya mukul untuk mendidik seperti, ya, mencubit sedikit saja, itu saya rasa masih dimaklumi, meskipun juga tidak boleh sebenarnya. Kemudian juga perkelahian antar pelajar itu juga tidak boleh. Kemudian pembulian oleh guru dan siswa, ini termasuk melanggar hukum dan sangat berbahaya, bahkan bisa anak yang dibully ini bisa bunuh diri. Jadi hati-hati anak-anak, jangan sampai membuli kawannya yang akhirnya nanti anak yang bersangkutan bisa sampai depresi dan bisa menyebabkan bunuh diri. Hati-hati, ya. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan peraturan di lingkungan masyarakat seperti gotong royong, ini memupuk kerukunan, kayak ketertiban. Kemudian siskampling, ini kaitannya dengan di samping memupuk kerukunan juga tujuan utamanya adalah keamanan lingkungan kita. Kemudian menjalin kerukunan antar umat beragama, ini sangat penting, jangan mudah terprovokasi. Ya, akhir-akhir ini luar biasa di media sosial, di media internet, banyak sekali komentar-komentar yang bahkan yang berbahaya lagi, para pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh publik, figur publik seperti artis-artis yang justru beberapa banyak yang melakukan statement atau komentar yang memecah belah kerukunan umat beragama. Ini hati-hati, jangan terikut status di Facebook dan sebagainya melakukan hal-hal yang tidak betul, ya, nak, ya. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini sangat penting untuk kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit malaria, misalnya DBD dan sebagainya. Kemudian sikap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya tidak tertib berlalu lintas. Nah, ini kadang kita ketika ada polisi saja membawa helm, memakai helm dan sebagainya, tetapi ketika tidak ada bapak polisi, nah, kita slow aja, santai saja, tidak memakai helm. Nah, ini juga tidak tertib berlalu lintas. Termasuk juga ketika ada lampu merah,
itu ya harus berhenti. Jangan tidak berhenti, itu berbahaya untuk keselamatan kamu dan keselamatan orang lain ya. Kemudian mencuri dan merampok, ini sangat berbahaya, bisa masuk penjara yang jelas. Kemudian tawuran perkelahian antar suku, nah, ini juga sangat penting, hati-hati jangan sampai terpancing emosi. Perkelahian antar suku meskipun satu orang lawan satu orang itu berbahayanya kalau sampai masuk di media sosial atau menghasut tetangga kanan kiri akan menimbulkan perang antar suku ya. Seperti yang pernah terjadi di Sampit itu ya. Itu hati-hati, itu sangat berbahaya. Ini Indonesia ini karena multi etnis, multi agama, dua hal inilah yang paling yang harus kita hati-hati ya. Suku dan agama kita harus rukun ya, jangan sampai saling menghujat antar agama dan antar suku karena sangat berbahaya, bisa menyebabkan perpecahan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perjudian. Ini sampah masyarakat juga, ini meresahkan masyarakat terutama bagi ibu-ibu karena bisa menghabiskan uang bapak-bapak yang berjudi ya. Kemudian ini juga yang sangat musuh bersama nasional dan bahkan Indonesia bisa dikatakan sekarang ini lagi darurat narkoba. Maka ayo kita bersama jauhi narkoba. Jadi narkoba itu membunuhmu, narkoba akan menyesatkanmu, narkoba akan menghabisi masa depanmu ya, akan merenggut masa depanmu. Jauhi narkoba, termasuk juga seks bebas ya. Saya tidak sempat tulis, itu juga berbahaya bagi remaja. Yang terakhir, di lingkungan negara, bagaimana perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan negara. Contohnya itu membayar pajak. Ayo anak-anak, mungkin sekarang belum membayar pajak, tapi nanti ketika jadi orang tua, sudah punya rumah, kamu harus sudah punya tanah, punya rumah, kamu harus membayar pajak bumi dan bangunan. Dan ketika kamu sudah punya penghasilan yang mencukupi, seperti misalnya 60 juta ke atas, kamu sudah berhak dan wajib membayar pajak. Ini penting untuk apa? Pajak untuk pembangunan Indonesia juga, seperti untuk membangun jalan, gedung-gedung sekolah, dan sebagainya ya. Menyalurkan hak pilih pada pemilu. Nah, ini sebentar lagi kita ada pemilu kada, termasuk juga nanti ada pemilu presiden misalnya, atau pemilu anggota dewan. Nah, kita itu wajib bahkan sebenarnya ya, berhak kita datang ke TPS dan mencoblos, tetapi setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Kamu boleh punya hak setelah berumur itu. Kemudian yang selanjutnya, DPR mengawasi kerja pemerintah, karena tugas anggota dewan itu salah satunya adalah pengawasan. Di samping tugas legislasi atau membuat peraturan perundang-undangan, juga mengawasi kerja pemerintahan. Pemerintah ini dalam artian presiden dan para menteri itu sudah betul atau tidak bekerjanya. Kalau tidak merasa tidak benar dan melanggar undang-undang, maka DPR berhak memanggil presiden. Nah, interpelasi. Selanjutnya, menyusun laporan keuangan dengan jujur. Nah, ini penting untuk menghindari korupsi, karena korupsi adalah bisa masuk penjara. Hati-hati. Menjaga nama baik bangsa dan negara ya, ketika kita lomba mewakili Indonesia dalam ajang olimpiade, baik matematika ya, sains dan sebagainya, termasuk budaya ya. Itu sangat penting bagi kita, itu termasuk kamu sudah bela negara, bahkan menjaga nama baik negara. Dan nanti kalau kaitannya dengan olahraga, kamu jadi atlet olimpiade, atlet apapun ya, olahraga yang akhirnya mengharumkan nama bangsa Indonesia, yang akhirnya juga mengibarkan bendera merah putih di turnamen tersebut. Itu sudah termasuk menjaga nama baik bangsa dan negara.
Selanjutnya adalah perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Itu contohnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini hukumannya juga penjara. Jadi nanti kalau sudah jadi pejabat, hati-hati jangan ikut-ikutan kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak sekali kasus pejabat-pejabat pemerintah yang sudah masuk penjara, ya. Selanjutnya juga penyuapan hakim. Ini juga berbahaya karena Anda bisa masuk penjara juga. Kemudian mengganti ideologi negara. Nah, seperti ideologi negara kita kan Pancasila nih. Jadi kamu juga jangan nanti ketika sudah besar tanamkan di otaknya, tanamkan di kepalanya bahwa kita tidak merubah ideologi kita. Nah, adapun kalau seandainya diajak orang untuk membuat partai misalnya, membuat organisasi yang ideologinya bukan Pancasila, seperti ideologi khilafah, ya, seperti ideologi PKI, komunis, ya, itu dilarang di Indonesia. Kemudian gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, akhir-akhir ini gerakan ini cukup lumayan menyita perhatian dunia, bahkan di Indonesia, karena banyak kejadian pengeboman oleh para teroris, ya. Saya tidak bilang itu agama, tetapi yang jelas saya menganggapnya itu adalah teroris, ya. Ketika dia menghalalkan segala cara untuk membunuh orang, itu pasti teroris, bukan orang yang agamis. Kemudian selanjutnya adalah demo anarkis yang merusak fasilitas negara. Demo boleh dijamin oleh undang-undang, tetapi ketika kamu nanti demo kemudian merusak fasilitas negara, maka kamu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, ya. Seperti kemarin ada demo merusak gedung anggota dewan, pagar, ya, itu nggak boleh, ya. Jaga emosi, ya. Demo silahkan dengan baik-baik. Kemudian hati-hati ketika dalam demo itu ada beberapa orang yang tidak suka kemudian ikut demo, kemudian dia jadi provokator dalam demo itu yang akhirnya menyebabkan orang emosional, pihak yang lain seperti polisi dan sebagainya jadi emosional dan akhirnya merugikan kelompok kita sendiri, maksudnya demo kita ini. Baik, yang terakhir di sini contoh yang saya buat adalah membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi misalnya pemerintah membuat kebijakan itu nanti bertentangan dengan undang-undang juga berbahaya, bisa masuk penjara, baik itu presiden maupun gubernur dan bupati. Karena apa? Bisa di undang-undang produk kebijakan yang kita buat itu nanti akan dibenturkan dengan undang UUD 45 melalui komisi yudisial, ya. Apakah peraturan perundangan atau kebijakan yang kita buat ini sudah sesuai dengan undang-undang di atasnya? Kalau tidak, maka dibatalkan, berarti kita sebagai pejabat melanggar undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Baik, selanjutnya yang selanjutnya adalah materi kesadaran hukum. Apa itu kesadaran hukum? Orang namanya sadar itu orang yang insaf, merasa tahu dan mengerti, ya. Adapun kesadaran hukum dapat berarti bahwa keadaan seseorang yang benar-benar mengerti apa itu hukum, sadar akan fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat. Itu adalah orang yang sadar. Seperti ketika kita masuk ke sekolah, sudah tahu masuknya jam 7.30, setiap hari kita masuk jam 7.30, itu berarti kita sudah sadar, tanpa disuruh, tanpa kena marah orang tua, itu berarti kita sudah sadar. Tetapi ketika kita melakukannya takut kena hukuman atau dimarah ibu, bapak, kemudian
mendapat hukuman dari sekolah, maka itu belum sadar namanya, ya. Belum sadar hukum, masih sebatas melaksanakan saja. Nah, apa saja indikator kesadaran hukum? Nah, ini dia menurut Suryono Sukanto, indikator kesadaran hukum itu ada 4 hal. Yang pertama, pengetahuan hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah hukum atau pemahaman hukum, kita singkat saja. Yang ketiga, sikap terhadap norma hukum atau kita boleh singkat sikap hukum. Yang terakhir adalah perilaku hukum. Nah, apa itu pengetahuan hukum? Pengetahuan hukum adalah artinya seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum, baik itu perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti korupsi, pembunuhan, maupun perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan oleh hukum, seperti maksud saya yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, sewa menyewa, akad kredit dan sebagainya, itu boleh. Nah, selanjutnya adalah pemahaman hukum. Nah, pemahaman hukum ini berarti pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku, seperti memahami tujuan atau hakikat hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Nah, jadi inti dari diadakannya hukum, adanya peraturan perundang-undangan itu adalah untuk menciptakan ketertiban, kerukunan, keamanan bersama. Maka kita harus tahu itu. Itulah orang yang dikatakan paham hukum. Maksud dari tujuan adanya hukum itu kita tahu. Nah, itu namanya pemahaman hukum. Di sini misalnya masyarakat memahami dengan benar maksud diundangannya undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, ini maksudnya, contohnya lagi, ketika kita sudah tahu tadi ada hukum tentang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, itu kadang kenyataannya banyak disalahkan oleh orang. Ketika ada guru mencubit murid sedikit saja, sudah langsung dilaporkan ke polisi. Padahal kalau niatnya itu mendidik, itu masih dibenarkan dalam hukum, ya. Jadi tujuan si orang tua melaporkan guru tadi sudah lain lagi, dia mencari kesalahan-kesalahan guru. Selanjutnya yang ketiga adalah sikap hukum atau sikap terhadap norma hukum. Yaitu seseorang warga negara mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum, baik menerima atau menolak hukum tersebut. Nah, seperti baru-baru ini ada diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itu banyak orang yang demo, berarti banyak menolak, tetapi juga tidak sedikit yang pro, karena berkaitan dengan iklim investasi yang tinggi nanti. Ketika iklim investasinya tinggi, tentu saja menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, maka itu banyak yang pro, di samping juga banyak yang kontra. Nah, perilaku yang seperti itu termasuk ke dalam sikap hukum. Di situ contohnya perampokan dan pemerkosaan adalah perbuatan yang tercela, membahayakan bahkan membunuh seseorang dan merendahkan martabat manusia. Saya rasa semua orang setuju dengan hal ini. Ini adalah sikap terhadap norma hukum. Ya. Selanjutnya adalah perilaku hukum. Nah, ini tingkatan tertinggi dari kesadaran hukum, ya, yaitu perilaku hukum yang ditunjukkan dengan perbuatan menaati. Nah, di sini ada kata kuncinya, menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya memiliki akte kelahiran, memiliki KTP, mematuhi peraturan lalu lintas, itu sangat penting, ya. Jadi nanti kamu apakah anak bapak sudah punya semua kan akte kelahiran, nah, KTP, nanti sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, sudah wajib punya KTP, ya. Itu berarti ketika kamu sudah melakukan semua itu, berarti kamu sudah termasuk pada perilaku hukum. Itu tingkatan tertinggi dari kesadaran hukum adalah
perilaku hukum, melakukan hukum itu dengan penuh kesadaran karena pengetahuannya, karena pemahamannya, karena sikapnya. Nah, seperti itu. Sampai sekian anak-anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kamu. Tolong dipelajari. Jika masih belum paham, kamu silakan bertanya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.